Guys, kembali lagi bersama saya Irfan Sodikin. Di kesempatan video kali ini buat teman-teman ya pecinta Vivo yang mau beli HP Vivo. Ya mungkin video ini ditujukan buat teman-teman yang masih awam banget, yang masih kurang paham gitu teman-teman ya. Dan suka ada yang nanya, "Bang, kalau Y19s sama Y29 bagusan mana sih?" Ya ada beberapa orang yang tanya ya. Mungkin ini kalau untuk teman-teman yang sudah ngerti pasti ya jauh lebih bagusan Y29 gitu teman-teman ya, dibanding Y19s ini. Tapi nah buat teman-teman yang penasaran apa saja sih perbedaannya, kelebihan, kekurangan di kedua HP ini, dan mending yang mana, harganya beda berapa. Jadi buat teman-teman yang masih bingung yang mau beli HP Vivo di harga 1,5 juta sampai 2,8 jutaan, mending yang mana? Nah, daripada teman-teman penasaran, kita bahas aja Vivo Y19s ini PS Vivo Y29 ini. Mending mana sih? Daripada penasaran, mari kita cek bersama-sama guys. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang lagi ngidam nih di kedua HP ini, mau HP ini atau yang masih cari rekomendasi HP 1 sampai 3 jutaan, teman-teman bisa lihat daftar harganya di bawah deskripsi video ini. Oke, langsung aja kita gas ke pembahasannya guys. Oke teman-teman, ini di HP-nya Y19s PS Y29. Ini Vivo desainnya wah udah sih anjay, bikin racun terus bos nih ya. Desainnya ini cantik, ini cantik. Menurut teman-teman bagusan yang mana nih? Kita bahas dari desainnya dulu ya. Untuk kelengkapannya teman-teman ya sama ya, kelengkapannya dapat chargernya, dapat case-nya, dapat kabel data dan SIM ejector. Pokoknya untuk kelengkapan semuanya sama. Dan untuk desainnya langsung aja ya. Nih desain seperti ini ya. Kalau ini seperti marmer atau keramik, kalau ini lebih gimana ya? Polos gitu ya, tapi ada yang pelanginya kalau untuk yang warna silver ini. Dan di sini juga sama dikasih lampu ring notifikasi ya, bukan buat foto ini, bukan ya. Di sini ada LED flash, di sini juga ada. Kalau ini ada air blaster, kalau yang ini belum ada kayaknya, belum ada yang ini. Dan tampilan belakang seperti ini. Menurut teman-teman bagus yang mana? Kalau saya sih lebih suka yang ini ya. Ini lebih premium aja gitu kalau menurut saya ya. Kita lihat dari samping kiri, kalau ini glossy, kalau yang ini dope ya, seperti biasa. Tuh. Ya untuk bawahnya sama, tampilan sini sama, tampilan sini juga beda ya. Kalau ini speakernya di sini, kalau ini di sini, sebetulnya. Oke, kita lihat dari bagian depannya. Nah, untuk bagian depan sama ya, sama persis nih untuk bagian depannya. Dan untuk ukuran layar juga sama, resolusi layar juga sama, tipenya juga sama, IPS LCD, pokoknya untuk layar semuanya sama. Dan sidik jari juga sama-sama di samping, belum ada yang di layar. Apa sih perbedaannya? Nah, untuk perbedaannya yaitu ada di bagian performa RAM dan penyimpanan, teman-teman ya. Oke, untuk di Vivo Y19 ini chipsetnya menggunakan UniSoC Tiger T612 12 nanometer, sedangkan di Y29 ini menggunakan Snapdragon 685. Dan untuk versi Android di si Vivo Y19 ini karena keluar lebih dulu ini di versi Android 14, sedangkan Y29 karena keluarnya lebih baru ini sudah Android 15. Itulah perbedaannya. Terus untuk bagian penyimpanan dan RAM-nya untuk si Vivo Y19 ini ada 3 varian ya. Ada 4/64, 4/128 dan 6/128. Harganya teman-teman bisa lihat di sini atau di bawah deskripsi aja. Untuk Y29 ini untuk variannya ada yang 6/128, ada yang 8/128 dan ada yang 8/256 GB. Jadi untuk harga dan spesifikasi jauh lebih tinggi di si Y29. Oke, apalagi perbedaannya di kedua HP ini guys. Nah, perbedaan yang selanjutnya ada di slot card, teman-teman ya. Untuk C29 ini cuma dikasih 2 slot, mau 1 kartu 1 memori atau 2 kartu tanpa memori. Sedangkan di Y19s ini lebih lengkap, ada 1 slot buat memori kartu dan 2 slot buat kartu SIM, teman-teman ya. Jadi yang Y19s ini sudah triple slot, sedangkan ini cuma 2 slot. Nah, jadi untuk slot saya lebih mending ke si Y19s. Oke teman, sekarang kita beralih ke bagian baterai dan pengecasan. Nah, untuk bagian baterai dan pengecasan di si Vivo Y19s ini menggunakan baterai berkapasitas 5500 mAh dengan kecepatan pengecasan di 15 watt aja. Tipe charger sudah tipe charger Type-C sama. Dan untuk di Vivo Y29 ini lebih gede ya, baterainya lebih badak di 6500 mAh. Pengecasannya juga lebih tinggi di 44 watt. Tipe charger sudah sama-sama di tipe charger Type-C. Jadi lebih unggul di si Y29 lagi.
Oke, kita beralih ke bagian speaker. Nah, untuk bagian speaker di sini sama-sama menggunakan dual speaker, teman-teman ya. Dan untuk kualitas suaranya hampir-hampir mirip lah ya, sama untuk kualitas suaranya. Beralih ke bagian jaringan, sama-sama menggunakan jaringan 4G. Yang ini 4G, yang ini 4G. Nah, sekarang kita beralih ke bagian sektor kamera di kedua HP ini. Ini dari desainnya, ini kameranya kayak kamera yang sangat mewah dan bagus, teman-teman ya. Tapi kita buktikan aja hasil kamera di kedua HP ini. Nah, kita bahas dulu untuk megapikselnya. Nah, untuk di Y19s ini menggunakan kamera utama di 50 megapiksel, kamera depan di 5 megapiksel. Yang ini bukan kamera, ini mainan. Terus untuk di Vivo Y29 ini sama-sama menggunakan kamera utama 50 megapiksel dan kamera depan yang ini lebih gede sedikit ya di 8 megapiksel. Jadi perbedaannya ada di kamera depan. Untuk si Y19s cuma 5 megapiksel aja, yang ini sudah 8 megapiksel. Jadi cukup kecil lah ya untuk di Y19s. Nah, sekarang kita lihat resolusi video yang ada di sini ya. Kita lihat fitur-fiturnya dulu yang ada di kedua HP ini. Fitur-fitur yang pertama di sini ada mode malam, sama mode potret juga ada sama ya. Terus ada foto biasa, ada video, ada lainnya. Di lainnya sini kita lihat perbedaannya ya. Nih ada satu yang hilang di sini, yang nggak ada di si Vivo Y19s ini yaitu tampilan ganda. Tentunya kalau di sini sudah ada video ganda depan belakang berbarengan ya. Sedangkan untuk yang ini belum ada, tentunya untuk yang di Y19s. Terus untuk resolusi video kita lihat apakah sama ya. Resolusi videonya, untuk resolusi videonya di Y19s ada 720 30 fps, 1080 30 fps. Dan untuk yang depan juga sama. Ini nggak ada yang 60 fps-nya, ini untuk kamera lebih rendah banget ya. Tapi kalau yang ini nih, yang Y29 di sini ada berapa resolusi nih? Nih ada resolusi 720 30 fps, 720 60 fps, teman-teman ya. Dan 1080 30 fps. Jadi untuk resolusi video lebih bagus atau lebih banyak di Y29, ada yang 60 fps walaupun masih di 720. Dan sekarang kita tes hasil kamera di kedua HP ini, guys. Oke teman-teman, ini di resolusi 1080 30 fps ya. Nih kiri Y29, kanan Y29 ya, kiri Y19s. Nih seperti apa hasilnya. Goyang duanya enggak goyang ya, dua-duanya goyang karena belum ada stabilizer dan belum ada OIS juga nih. Oke, kita ke ini. Untuk kualitas suaranya bagusan yang mana teman-teman? Ini kita dibantu, fokusnya harus dibantu dulu ya. Tuh. Jadi kalau nggak dibantu ini nggak fokus. Nih ke rumput. Oke, menurut teman-teman bagusan yang mana untuk ini yang Y29 harus dibantu ya, fokusnya sama-sama sih harus dibantu. Nih hasilnya seperti ini. Dan kita lihat ke sini. Nih, ini harus difokuskan dulu baru bisa fokus ya, karena belum kurang autofokusnya kurang ya. Nih. Nah, menurut teman-teman bagusan yang mana nih? Y29 PS C19s. Sebelum ya tuh ya, ini nggak fokus ya kalau udah dikunci ini. Nih, kita harus ini lagi. Nih. Ke awan ini sama-sama guncang ya karena belum ada stabilizer dan belum ada OIS juga apalagi. Nih ke langit seperti ini. Oke, di hutan ini mah ya, tesnya juga tuh. Oke, masih alami ya. Kita lihat ke bawah, ini gak fokus, tapi kalau kita bantu klik, nah baru dia bisa fokus guys. Ini untuk si Y19s kelihatannya ini kontrasnya ditaikin ya, taikin. Sedangkan untuk yang Y29 ini lebih natural. Dan ini untuk hasil kamera depannya teman-teman ya. Nih, menurut teman-teman bagusan yang mana? Untuk yang Y29 itu lebih natural teman-teman ya, lebih natural. Kalau untuk si Y19s ini malah ditaikin kontrasnya, tapi dia agak detail teman-teman ya. Nih. Oke, gimana, guncang nggak? Nih guncang nggak? Saya jalan pasti guncang ya kalau Vivo mah, kalau yang murahnya. Oke. Jadi seperti ini nih, ini masih pagi. Oke, kita coba tes hasil foto-fotonya ya.
Dan ini beberapa hasil sampel fotonya guys. Ini kalau sampel foto jauh lebih bagus dan lebih natural, lebih asli yang Y29 dan lebih detail juga walaupun sama-sama di 50 megapiksel teman-teman ya. Ini untuk Y19s ini terlalu ditaikin kontras malah jadi kurang bagus gitu ya. Untuk kamera selfie-nya seperti ini ya, ini awalnya jadi pucat untuk Y19s dan ini untuk kamera belakang. Oke teman-teman, itulah beberapa hasil kamera dan fotonya. Menurut saya si Vivo Y19 ini kurang bagus, tapi dia ditaikin banget, dipaksa bagus oleh efek, sedangkan yang ini lebih natural. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian kelebihan dan fitur-fitur yang ada di kedua HP ini. Kita bahas dari yang Y19s ini, atau mungkin saya akan tampilkan aja di sini biar lebih cepat ya. Nah, untuk si Y19s ini kelebihannya desainnya udah oke ya. Terus ada lampu dinamisnya juga, lampu ring notifikasi. Terus di baterainya juga ini udah lumayan bagus lah ya, di gede di 5500 mAh, sudah IP64 juga, kecerahannya juga lumayan tinggi di harga HP murah ya ini. Di kecerahannya udah sampai di 1000 nit teman-teman, jadi sangat terang. Terus kelebihan yang berikutnya lagi, di sini sudah dual speaker dan sidik jari sudah ada dan triple slot teman-teman ya untuk kelebihannya. Sedangkan untuk di si Vivo Y29 ini kelebihannya lebih banyak teman-teman ya. Yang pertama ini baterai gede di 6500 mAh. Terus di sini sudah banyak beberapa fitur-fitur AI seperti AI penghapus objek, AI cari lagu, pokoknya AI-nya di si Y29 ini sudah ada 6 AI yang disematkan di HP ini. Teman-teman kalau mau lihat fitur-fitur dan AI-nya teman-teman bisa lihat link videonya ada di bawah deskripsi video ini ya, kalau mau lihat tentang fitur-fitur yang ada di si Y29 ini. Jadi sekarang saya akan bahas singkatnya aja. Terus kelebihan yang berikutnya juga pengecasan ini udah lebih gede ya di 44 watt. NFC ini yang udah ada, sedangkan di Y19s belum ada NFC. Lampu ring notifikasi juga di sini ada teman-teman ya tuh. Terus untuk speakernya juga sama ya, udah dual speaker. Terus untuk yang berikutnya ini sudah di 120 Hz ya refresh rate layarnya, sedangkan di Y19s masih 90 Hz. Androidnya ini sudah lebih baru, Android 15. Terus untuk ketahanannya juga ini sudah di IP69, jadi tahan air dan tahan debu. Kelebihan yang berikutnya juga ini sudah bisa digunakan buat remote teman-teman ya, remote TV, kulkas, AC dan sebagainya. Terus untuk yang terakhir sudah bisa video ganda teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman yang suka ngevlog tuh atau apalah, bikin-bikin video, like spill-spill, teman-teman bisa masuk juga ke dalam videonya. Oke. Jadi itulah kelebihan-kelebihan yang ada di si Vivo Y29 ini dan di si Y19s ini. Sekarang kita bahas ke kekurangan di kedua HP ini guys. Oke teman-teman, sekarang kita bahas ke kekurangannya. Menurut saya kekurangan di si Vivo Y19 ini yang pertama dari tampilan depan teman-teman ya. Ini untuk tampilan depan desainnya masih biasa aja ya, gak sesuai dengan tampilan belakang. Untuk tampilan belakang ini sangat mewah teman-teman, bagus banget, tapi di depan ini bezelan masih pada tebal teman-teman ya, apalagi bawahnya ini tebal banget, jadi masih seperti HP-HP jadul gitu ya. Kalau kekurangan yang pertama. Terus untuk kekurangan yang kedua, ini RAM-nya juga cukup kecil di 4 GB dan ada yang varian 6 GB juga, tapi harganya mahal di 2 jutaan gitu teman-teman ya. Terus untuk kekurangan yang berikutnya, ini kameranya yang kurang bagus, kamera belakang juga standar banget, kamera depan apalagi cuma 5 megapiksel teman-teman ya. Dan untuk kekurangan yang berikutnya mungkin harganya yang lumayan cukup mahal juga sih ya, di harga segitu, di harga 1,5 sampai 2 jutaan banyak kompetitor lain yang lebih unggul gitu ya. Jadi persaingannya berat juga teman-teman ya. Oke, sedangkan untuk di si Vivo Y29 ini kekurangannya sama ya. Yang pertama dari bezel depan, tampilan depan sesuai dengan yang belakangnya sudah pada mewah ya, tapi kalau depannya masih biasa aja. Terus untuk kekurangan yang kedua yaitu memorinya kecil teman-teman ya, di harga 2 juta ke atas ya, 2.400.000 masih di memori 128 ya. Dan RAM-nya juga masih 6 untuk varian yang paling rendahnya. Terus untuk yang berikutnya ini kameranya juga ya belum bagus-bagus amat teman-teman, masih biasa aja untuk kameranya. Masih standar lah ya, kameranya gak terlalu gak terlalu mewah, gak terlalu bagus banget, jadi masih standar. Untuk kekurangan yang berikutnya ini sidik jari masih di samping teman-teman ya, padahal ini udah yang varian paling mahalnya itu udah di 2,9 jutaan lah ya. Ya kalau di dalam layar ini udah oke nih. Terus untuk kekurangan yang berikutnya ini resolusi video juga ini belum support di 1080 60 fps ya, cuma mentok di 1080 30 fps. Kekurangan yang berikutnya juga memori juga masih eMMC di kedua HP ini ya, sama masih eMMC. Terus apalagi ya, kameranya juga belum ada ultrawide mungkin ya, itu belum ada ultrawide. Jadi apalagi zaman sekarang ini orang-orang tuh pada nanyainnya ada kamera 0,5 nya gak, ada kamera 0,5 nya gak ya, sedangkan di kedua HP ini juga gak ada 0,5 ya.
Oke, jadi itulah spesifikasi, perbedaan, persamaan, kekurangan, dan kelebihan di kedua HP ini guys. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya untuk perbedaannya ya. Jadi tentunya lebih bagusan di si Vivo Y29. Dan untuk harganya juga di si Vivo Y19s ini dari harga 1,5 sampai 2 jutaan. Sedangkan di si Y29 ini dari 2,4 juta sampai 2,9 juta gitu teman-teman ya. Nah yang jadi bingung ini ya kalau kita pilih varian Y19s ini yang varian paling tinggi 6/128 yaitu di harga 2 jutaan, atau pilih Y29 paling rendah di varian 6/128. Nah jadi kalau punya uang lebih, teman-teman punya uang lebih 400.000, misalkan mau beli yang varian 2 juta yang ini tapi punya 400.000 lagi, mending sekalian ke Y29 ini, karena untuk Y29 ini sudah ada beberapa fitur AI-nya dan untuk kameranya juga lebih bagus dibanding si 19s ini. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jika videonya bermanfaat, tolong minta supportnya satu kali klik aja tombol subscribe-nya, sekalian aja tombol like-nya guys. Terima kasih telah menonton. Saya Irfan Sodikin, pamit undur diri. Terima kasih. Bye-bye.